Transformasi Agraria dan Kedaulatan Desa, Catatan Komprehensif 5 Tahun Pemberdayaan Politeknik Agraria STPN di Kalurahan Pucung, tahun 2021 sampai tahun 2026. Pendahuluan, reorientasi peran akademisi dalam pengabdian agraria. Di era kontemporer ini, wajah pedesaan Indonesia tengah mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan. Desa bukan lagi sekadar objek pembangunan yang pasif dan menjadi penerima instruksi dari pusat, melainkan telah bertransformasi menjadi subjek hukum yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan arah masa depannya sendiri melalui semangat Undang-Undang Desa. Dalam konteks ini, peran institusi pendidikan tinggi tidak lagi terbatas pada menara gading akademik yang hanya sibuk memproduksi teori-teori dalam ruang kelas, melainkan harus terjun langsung sebagai mitra strategis masyarakat melalui skema pengabdian yang berkelanjutan, teknokratis, namun tetap humanis. Perubahan status Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional menjadi Politeknik Agraria (STPN) adalah respons nyata terhadap tantangan zaman tersebut. Transformasi ini menuntut adanya aplikasi ilmu pertanahan yang lebih praktis dan teknis dalam menjawab persoalan kemiskinan dan ketimpangan struktur penguasaan tanah di tingkat akar rumput. STPN memilih Kalurahan Pucung di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, sebagai lokasi percontohan pilot project. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada analisis spasial dan sosiologis yang mendalam mengenai kerentanan wilayah Kars. Kalurahan Pucung memiliki karakteristik yang unik, terletak di zona Kars yang cenderung kering, berbatu, dan secara geografis berada di pinggiran yang seringkali luput dari perhatian utama pembangunan nasional. Namun, di balik kegersangan fisiknya, tersimpan potensi agraria dan pariwisata yang masif jika dikelola dengan basis data yang akurat. Selama periode 2021 hingga 2026, STPN merancang sebuah intervensi sistematis yang mencakup 9 tahapan krusial sebagai satu kesatuan strategi pembangunan desa yang holistik. Bagian I, meletakkan fondasi ruang dan kepemimpinan tahun 2021 sampai tahun 2022. 1. Master Plan Partisipatif, Konstitusi Spasial Desa. Pembangunan tanpa rencana spasial yang matang adalah resep menuju kegagalan struktural yang akan membebani generasi mendatang. Pada periode akhir 2021, STPN menginisiasi penyusunan Master Plan Partisipatif Kalurahan Pucung. Langkah ini sangat fundamental karena tanah adalah aset paling berharga di pedesaan, namun seringkali pengelolaannya dilakukan tanpa visi jangka panjang. Proses penyusunan Master Plan ini dilakukan dengan metode Participatory Rural Appraisal, PRA. Tim STPN tidak sekadar datang membawa peta jadi, melainkan memfasilitasi warga dari 13 dusun untuk menggambar peta desa mereka sendiri. Warga mengidentifikasi titik-titik mata air yang kritis, kawasan lindung geologi, dan lahan pertanian produktif. Detail teknis dalam pembuatan master plan ini mencakup delineasi batas antar dusun menggunakan peralatan pemetaan modern, termasuk GNSS, Global Navigation Satellite System, untuk memverifikasi koordinat pasti. Hasilnya adalah sebuah kesepakatan sosial spasial yang mencegah tumpang tindih pemanfaatan lahan di masa depan. 2. Leadership berbasis agraria, reformasi mentalitas pamong. Pada September tahun 2022, STPN menyelenggarakan pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria. Pelatihan ini bertujuan menggeser paradigma perangkat desa dari sekadar pengadministrasi surat menjadi manajer aset agraria. Fokus utamanya adalah digitalisasi buku letter C desa untuk menjamin kepastian data pertanahan. Para perangkat desa dibekali pemahaman mengenai hukum pertanahan positif dan teknik negosiasi kontrak dengan pihak ketiga. STPN menekankan bahwa kepemimpinan desa harus memiliki aspek protektif terhadap tanah kas desa, TKD. Pasca pelatihan, birokrasi desa menjadi lebih transparan, di mana setiap jengkel tanah tercatat secara digital, mengurangi potensi sengketa batas yang sering menghambat produktivitas masyarakat. Bagian 2, mitigasi risiko dan penguatan pondasi ekonomi, 2023. 3. Mitigasi spekulasi tanah dan perlindungan hak warga. Seiring dengan selesainya jalur jalan lintas selatan, JJLS, ancaman spekulasi tanah oleh pemodal luar menjadi sangat nyata di Pucung. Pada fase ini, STPN menambahkan pendampingan khusus mengenai literasi hukum agraria. Warga diajarkan nilai strategis tanah mereka bukan hanya sebagai komoditas yang bisa dijual murah, melainkan sebagai aset produksi berkelanjutan. Kami melakukan sosialisasi intensif mengenai bahaya penjualan tanah lepas yang dapat menyebabkan deagrarisasi dini, di mana warga kehilangan faktor produksi utamanya. Sebagai solusinya, STPN mendorong skema sewa atau kerjasama bagi hasil jika ada investor yang masuk, sehingga kepemilikan tanah tetap berada di tangan warga Pucung, namun nilai manfaat ekonominya tetap dapat dioptimalkan. 4. Bisnis model kanvas, profesionalisme BUMDes.
Pada Juli tahun 2023, dilakukan pelatihan bisnis model Canvas, BMC. Fokusnya adalah mengubah tata kelola pariwisata dari sistem parkir dan tiket menjadi ekosistem ekonomi yang terintegrasi. BUMDes diajarkan untuk memetakan proposisi nilai unik dari Kars Pucung. Melalui BMC, masyarakat mulai mengidentifikasi sumber pendapatan baru, seperti pengolahan pasca panen produk lokal, singkong dan kacang, yang dikemas secara modern sebagai souvenir wisata. Hal ini memastikan bahwa uang yang dibawa wisatawan tidak hanya mengalir ke segelintir orang, tetapi terdistribusi ke petani dan pengrajin lokal melalui rantai pasok yang diatur oleh desa. 5. Penguatan identitas, menjaga karakter agraria. Desember tahun 2023 diisi dengan pelatihan penguatan identitas. Di tengah gempuran modernitas, masyarakat Pucung didorong untuk tetap bangga dengan budaya nyekel watu, bertani di sela batu. Identitas yang kuat menjadi modal sosial yang penting dalam pariwisata. Wisatawan tidak hanya mencari pemandangan, tetapi mencari narasi kehidupan yang autentik. Dengan menjaga identitas, masyarakat Pucung tidak akan menjadi pelayan di rumah sendiri, melainkan menjadi mitra yang bermartabat bagi para pendatang. Bagian 3, Saintifikasi Data dan Harmonisasi Filosofis, 2024. 6. Identifikasi kesejahteraan pembangunan berbasis data presisi. Memasuki 2024, STPN membawa pendekatan data presisi. Masalah bantuan sosial yang tidak tepat sasaran sering memicu konflik horizontal di desa. Melalui pelatihan identifikasi kesejahteraan pada Juli tahun 2024, relawan desa dilatih menggunakan aplikasi pemetaan sosial. Mereka mendatangi tiap rumah untuk memotret kondisi real ekonomi warga yang dikaitkan dengan kepemilikan aset tanah. Data ini menciptakan peta kemiskinan dan potensi desa yang akurat. Dengan data ini, Kelurahan Pucung memiliki kedaulatan data. Mereka tidak lagi didikte oleh data makro pusat yang seringkali tidak akurat. Desa dapat menentukan sendiri siapa yang paling berhak mendapatkan program bantuan renovasi rumah atau pemberian bibit, berdasarkan parameter yang disepakati secara lokal, seperti akses terhadap air bersih di musim kemarau. 7. Mindset keistimewaan Hamemayu Hayuning Bawana. Sebagai bagian dari DIY, Pucung harus selaras dengan filosofi keistimewaan. Pada Desember tahun 2024, pelatihan dilakukan untuk mengintegrasikan nilai Hamemayu Hayuning Bawana ke dalam regulasi desa. Ini adalah upaya memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian ekologi Kars. Pemanfaatan Sultan Ground dan tanah desa harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Paugran. Pelatihan ini membangun kesadaran kolektif bahwa tanah adalah amanah yang harus dijaga harmoni ekosistemnya demi generasi mendatang. Bagian 4, Komunikasi Kreatif dan Evaluasi Strategis, 2025. 8. Evaluasi Capaian dan Audit Sosial. Mei tahun 2025 menjadi momen refleksi. STPN memfasilitasi audit sosial untuk mengukur sejauh mana program pemberdayaan telah berdampak pada distribusi kesejahteraan. Warga diajak bicara jujur dalam forum terbuka, apakah BUMDes sudah transparan, atau apakah master plan benar-benar dipatuhi. Evaluasi ini menghasilkan rekomendasi perbaikan peraturan desa, Perkal, tentang tata ruang, guna menutup celah hukum yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 9. Storytelling, menguasai narasi digital. Pada November tahun 2025, pemberdayaan masuk ke ranah komunikasi kreatif. Pemuda desa dilatih menjadi konten kreator yang mengangkat narasi agraria. Mereka belajar bahwa menjual wisata Pucung bukan hanya soal foto pemandangan, tapi soal cerita ketangguhan petani Kars. Narasi digital yang kuat membuat Pucung menembus batas geografis, menarik minat akademisi dan wisatawan mancanegara untuk belajar tentang sistem adaptasi masyarakat Kars. Bagian V, Puncak Kemandirian dan Strategi Keluar, 2026. 10. Mindset Wirausaha, Exit Strategi, STPN. Sebagai penutup pada Juni tahun 2026, STPN memberikan pelatihan Mindset Wirausaha Agraria. Ini adalah tahap di mana masyarakat dipersiapkan untuk berjalan secara mandiri. STPN mulai mengurangi porsi pendampingan secara bertahap. Fokusnya adalah membangun jejaring networking antara BUMDes Pucung dengan pasar yang lebih luas di tingkat nasional. Masyarakat diajarkan untuk tidak lagi bergantung pada bantuan stimulan, melainkan mampu menciptakan nilai tambah secara kreatif dari sumber daya yang mereka miliki. Bagian VI, Analisis Sosiologi Agraria dan Dampak Struktural. Pergeseran struktur penguasaan tanah. Secara sosiologis, intervensi STPN selama 5 tahun telah mengubah struktur agraria di Pucung. Dari yang semula rentan menjadi berdaya.
Mengutip teori akses dari Jesse Ribot dan Nancy Peluso, pemberdayaan ini bukan sekadar memberikan hak milik tanah, tetapi membangun kemampuan warga untuk mendapatkan manfaat, ability to benefit, dari tanah tersebut melalui teknologi, pasar, dan pengetahuan. Transformasi ekonomi, keberlanjutan di lahan marginal. Dampak real yang terlihat adalah peningkatan pendapatan asli kalurahan PAK yang bersumber dari pengelolaan aset yang profesional. Namun, dampak yang lebih dalam adalah terciptanya keadilan agraria. Warga yang dulunya hanya buruh tani kini memiliki akses untuk menjadi pengelola homestay atau pedagang produk olahan lokal. Diversifikasi nafkah ini sangat krusial di daerah Kars yang rentan terhadap perubahan iklim. Jika panen gagal karena kemarau panjang, warga masih memiliki pilar ekonomi dari sektor jasa pariwisata dan industri kreatif desa. Revolusi mental, dari objek menjadi subjek. Pencapaian terbesar adalah transformasi psikososial. Masyarakat Pucung kini memiliki bargaining position yang kuat. Mereka mampu berdialog dengan pemerintah kabupaten maupun investor swasta tanpa rasa rendah diri. Mereka berbicara dengan data master plan di tangan dan kepastian hukum di belakang mereka. Inilah hakikat sebenarnya dari pembangunan nasional, memandirikan masyarakat di tingkat paling dasar. Bagian 7, penutup dan rekomendasi kebijakan. Kesimpulan, keberhasilan model Pucung. Model pendampingan Politeknik Agraria (STPN) di Kalurahan Pucung selama tahun 2021 sampai tahun 2026 membuktikan bahwa masalah kemiskinan di perdesaan seringkali berakar pada masalah agraria yang tidak tuntas. Dengan menyelesaikan urusan tata ruang, administrasi pertanahan, dan kapasitas kepemimpinan, sebuah desa marginal dapat bangkit menjadi desa mandiri. Pucung kini bukan lagi sekadar nama di peta Gunung Kidul, melainkan sebuah laboratorium hidup kedaulatan agraria Indonesia. Rekomendasi untuk pemerintah dan akademisi. Berdasarkan pengalaman 5 tahun ini, terdapat beberapa rekomendasi krusial. 1. Integrasi kurikulum dan lapangan. Perguruan tinggi harus menjadikan desa sebagai laboratorium jangka panjang, bukan sekadar lokasi KKN yang bersifat instan. 2. Data pertanahan desa. Pemerintah harus memprioritaskan digitalisasi data pertanahan desa letter C untuk mencegah konflik dan mempermudah investasi lokal. 3. Pembangunan berbasis spasial. Setiap desa di Indonesia wajib memiliki master plan partisipatif sebelum menjalankan proyek fisik agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan kerusakan ekologi. 4. Perlindungan lahan Kars. Diperlukan kebijakan nasional yang lebih spesifik untuk melindungi wilayah Kars sebagai penyangga air, namun tetap memberikan ruang bagi pemanfaatan ekonomi terbatas yang ramah lingkungan. Kalurahan Pucung telah membuktikan bahwa batu-batu Kars yang keras bisa melunak oleh semangat pemberdayaan yang tulus dan terencana. Semoga catatan ini menjadi inspirasi bagi ribuan desa lain di pelosok Nusantara, untuk mulai menulis takdirnya sendiri di atas tanah kedaulatan mereka.